Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, kembali lagi dalam kisah hikmah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Perang Mu'tah. Di masa Rasulullah SAW ada beberapa perperangan yang terjadi. Perperangan tersebut sering disebut dengan istilah Sariyah dan juga Ghazwah. Sariyah adalah perperangan yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan Ghazwah adalah perperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun baginda Muhammad SAW tak ikut langsung dalam berperang, ada satu Sariyah saja yang disebut dengan Ghazwah. Sariyah tersebut disebut Ghazwah karena kondisi-kondisi yang meliputinya dan karena besarnya bala tentara, yakni Perang Mu'tah. Penyebab perang ini ketika baginda Muhammad SAW melanjutkan dakwahnya dengan menyurati para pemimpin-pemimpin dunia. Salah satunya ketika beliau mengirim Harits bin Umair al-Azdi ke Raja Basrah untuk mengajaknya masuk Islam. Sebelum sampai, Harits bin Umair dihadang oleh Syuhrabil bin Amr al-Ghassani, salah satu pemimpin Romawi di Syam, lalu dibunuh. Pemimpin Romawi di Syam tersebut telah melanggar segala adat dan kebiasaan yang melarang membunuh utusan ataupun menyakitinya. Peristiwa ini dilakukan untuk menantang kaum muslimin dan sudah termasuk pengumuman perang terhadap kaum muslimin. Tak ada yang bisa dilakukan Nabi Muhammad SAW kecuali mengirimkan pasukan untuk memerangi Romawi pada kala itu. Baginda Nabi Muhammad SAW kemudian mempersiapkan pasukan yang berjumlah 3.000 orang untuk menghadapi tentara Romawi. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 8 Hijriah. Beliau SAW memiliki Zaid bin Haritsah untuk memimpin tentara. Kalau ia terluka maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, dan jika Ja'far bin Abi Thalib terluka, maka ia digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Beliau, Rasulullah SAW, memerintahkan Zaid untuk pergi ke wilayah tempat Harits menjadi syuhada dan untuk mengajak penduduknya memeluk Islam. Orang-orang muslim akan memerangi mereka hanya jika orang-orang itu menolak seruan tersebut. Ikut bersama tentara ini sang pendekar adalah salah satu pedang Allah, Saifullah, Khalid bin Walid. Inilah pertempuran pertama yang diikutinya setelah memeluk Islam. Pada waktu itu, Rasulullah SAW melepas pasukan dan memberi wasiat-wasiat yang mulia kepada mereka. Dengan nama Allah dan dalam jalan Allah, perangilah musuh-musuh Allah dan musuhmu. Perhatikanlah, jangan melanggar janji dan juga kepercayaan. Kamu akan menemukan lelaki-lelaki yang berada di gereja-gereja. Mereka mengisolasi diri mereka untuk beribadah kepada Allah. Maka janganlah sakiti mereka. Janganlah engkau membunuh perempuan, anak kecil ataupun laki-laki yang sudah tua. Janganlah engkau potong tanaman-tanaman. Janganlah engkau hancurkan bangunan. Rasulullah SAW mengiringi kepergian pasukan muslimin tersebut hingga ke Saniyatul Wada dan mengucapkan salam perpisahan kepada mereka. Pasukan muslimin tersebut kemudian mendirikan tenda-tenda di daerah Ma'am, di sebelah selatan Jordan. Setibanya di sana, mereka mendapatkan kabar bahwa Raja Heraklius dari Romawi telah berkumpul dengan 100.000 tentara Romawi dan juga 100.000 tentara kabilah Arab yang beragama Nasrani. Kabar tersebut sempat mengecilkan hati pasukan muslimin. Mereka tidak yakin harus berbuat apa. Selama 2 malam mereka merundingkan situasi tersebut. Bingung apakah harus memasuki medan perang dengan jumlah orang yang jauh kalah banyak atau mengirim orang untuk meminta bantuan. Pasukan kaum muslimin ragu-ragu dalam menghadapi pertempuran ini. Namun, Abdullah bin Rawahah segera berdiri dan berkata, "Wahai para lelaki, sesungguhnya sesuatu yang engkau benci itu adalah mati syahid. Demi Allah, sesungguhnya itu yang engkau cari dalam perjalanan ini, menjadi syuhada. Demi Allah, kita tidak memerangi orang karena banyaknya pasukan, banyaknya persenjataan, ataupun karena banyaknya kuda-kuda kita. Kita tidak memerangi mereka kecuali demi agama yang telah Allah karuniakan ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kita dengannya. Sesungguhnya dalam perang ini ada 2 kebaikan, menang atau mati syahid." Para lelaki tersebut memikirkan dalam-dalam perkataan Abdullah bin Rawahah tersebut dan berkata, "Ibnu Rawahah benar." Kemudian mereka maju dan mendirikan tenda di Mu'tah, tempat mereka mengambil posisi dan bersiap untuk bertemu musuh. Pertempuran sengit itu terjadi dan pecah dalam satu pertempuran.
militer paling hebat, tetapi paling jarang disebutkan dalam sejarah manusia, ketika di mana 3.000 prajurit dari negara muslim yang baru lahir berhadap-hadapan dengan 200.000 lebih prajurit terkuat dari Kekaisaran Romawi. Di medan perang, pasukan muslimin terbagi dalam 5 pasukan, depan, belakang, kanan, kiri, dan tengah sebagai pasukan inti. Tentara Romawi dengan jumlah yang sangat banyak mengharuskan seorang muslim berhadapan dengan puluhan pasukan musuh. Namun semangat jihad dan keyakinan akan pertolongan Allah membuat mereka tetap bertahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Jika ada di antara kalian 20 orang yang bersabar, maka akan mengalahkan 200 orang." Quran Surah Al-Anfal ayat 65. Inilah keyakinan yang menjadi kekuatan mereka. Pasukan Romawi terus mendesak maju, bertempur sepanjang hari, tetapi gagal untuk memecahkan kekuatan lawan yang kecil, namun luar biasa hebat tersebut. Lengkapnya persenjataan mereka gagal memberi keuntungan bagi pasukan Romawi, karena mereka banyak kehilangan prajurit terbaik mereka. Zaid bin Haritsah menerobos barisan musuh yang besar dengan bendera Rasulullah, hingga ia terbunuh. Lalu bendera itu diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib terus berperang hingga putus tangan kanannya, lalu tangan kirinya membawa bendera hingga putus pula tangan kirinya. Kemudian bendera ia pegang dengan lengannya hingga ia terbunuh. Ja'far bin Abi Thalib terluka dengan 90 tusukan di badannya. Bendera lalu dibawa oleh Abdullah bin Rawahah yang terus berperang dengan ganas hingga lupa dirinya. Abdullah bin Rawahah berperang hingga mati syahid. Sabit bin Arqam yang berada di dekat lokasi segera melesat ke sisi Abdullah bin Rawahah yang syahid untuk menyelamatkan bendera panji Rasulullah SAW tersebut. Para sahabat Nabi Muhammad SAW lalu berkumpul di sekitar bendera. Kemudian mereka menyerahkannya kepada Khalid bin Walid hingga perperangan sampai akhir pada petang. Duduk di Madinah pada hari yang sama, Rasulullah SAW diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa di medan perang Mu'tah. Non jauh di sana, beliau memberitahu para sahabatnya kabar tentang syahidnya 3 orang pemimpin pasukan muslimin dan mengabarkan bahwa kini komando pasukan muslimin dipegang oleh Khalid bin Walid yang memiliki julukan salah satu pedang Allah atau Saifullah. Pada malam harinya, Khalid bin Walid mengumpulkan para sahabat dan memandang perlu strategi dalam menghadapi perang ini. Semangat saja tidak cukup dalam menghadapi perang yang tak sebanding ini. Tampaklah kecerdasan militer Khalid dalam perang ini, yang mana ia bisa menyelamatkan pasukan dengan baik secara terhormat dan kerugian seminimal mungkin. Khalid menjadikan pasukan kanan menjadi di tengah, mengubah pasukan tengah menjadi sebelah kiri, dan pasukan kiri menjadi pasukan kanan, sehingga setiap sisi pasukan Romawi akan bertempur dengan pasukan yang berbeda di keesokan harinya. Dan juga Khalid memerintahkan beberapa orang untuk menebarkan debu dengan kuda-kuda mereka di setiap saat, sehingga kedua strategi ini membuat pasukan Romawi mengira bahwa bala bantuan datang bagi kaum muslimin, dan mereka benar-benar takut akan perperangan ini. Khalid pun lalu menggiring pasukannya mundur ke belakang sedikit demi sedikit hingga sejajar dengan Mu'tah, lantas menginap di sana selama 7 hari. Pasukan Romawi pun tidak berani mendesak maju karena mereka khawatir Khalid akan menjebak mereka di tengah gurun pasir yang ganas, sehingga mereka tak bisa keluar dengan selamat. Akhirnya pasukan Romawi menarik pasukannya dan selesailah perperangan tersebut. Hal ini merupakan kemenangan bagi kaum muslimin dalam bahasa taktik. Ia telah menyelamatkan kaum muslimin dari kehancuran. Perang ini sangat berat, terbukti dengan 9 pedang yang patah di tangan Khalid yang menunjukkan betapa dahsyatnya pertempuran tersebut. 12 sahabat yang syahid dalam pertempuran ini. Pulanglah pasukan ke Madinah dengan kerugian seminimal mungkin. Namun setelah mereka kembali, sebagian kaum muslimin mencela mereka dengan mengatakan, mereka melarikan diri. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak, mereka tidak melarikan diri, tetapi mereka itu kurar yang kembali dari perperangan. Rasulullah memuji kemahiran Khalid dalam perperangan dan taktiknya yang telah menyelamatkan pasukan muslimin. Perang Mu'tah memberikan banyak pelajaran berharga, di antaranya adalah pentingnya keberanian kepemimpinan dan juga keteguhan dalam menghadapi musuh, meski jumlah mereka sangat besar. Nah, teman-teman semuanya, itu adalah kisah hikmah pada kesempatan kali ini.
Dan jangan lupa untuk terus mengambil hikmah dari setiap kisah yang telah disajikan. Sampai jumpa di kisah hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.